Gak nyangka kita udah kelas 2 ya John. Meski sekarang kita beda kelas. Lo kelas 2B, gua kelas 2C. Namun sayang, Redley masih koma. Padahal di tahun ajaran baru ini, gua berharap kita bisa ngumpul bertiga lagi. Iya nih, gua jadi kasihan sama Redley. Ditambah, kita belum tahu siapa pelakunya. Kita cukup menunggunya siuman agar pelakunya bisa terbongkar. Oh ya nih, kayaknya kita pisah dulu deh. Kelas gua ada di lantai 2. Oke John, ntar jam istirahat gua tunggu di kantin ya. Ya. Maaf, saya mau tanya, kelas 2B arah mana ya? Urus depan aja, nanti belok kiri. Terima kasih banyak ya. Ternyata di sini toh. Sial. Hanya 5 kali pukulan saja, si pecundang gendut ini langsung pingsan. Padahal tinju gua masih panas. Hei, para pecundang kelas 2B, apa masih ada yang mau melawan gua? Kalau nggak ada, mulai sekarang lu mesti tunduk di bawah perintah gua. Dan kalian semua harus nyetor duit 100.000 tiap hari. Kalau kagak, kalian bakal senasib seperti pecundang gendut ini. Hadeh, gua ketinggalan nih. Gua kan juga anak kelas 2B ini. Sorry ya, gua telat dengerin bacot busuk lo itu. Sialan, beraninya lo sok keren di hadapan gua. Lo belum tahu siapa gua, hah? Atau gua bikin lo bonyok seperti si gendut ini? Gua udah sering berhadapan dengan preman busuk kayak lo. Cuma omongan aja yang keras. Setelah dipukul langsung nangis. Tong kosong nyaring bunyinya. Stop. Kenapa lo mundur? Takut. Emang dasarnya sampah, ya tetap sampah ya. Sialan, lu belum tahu siapa gua, hah? Gua kasih paham dulu lo baru lu ngerti. Ya. Kayaknya pukulan lu meleset tuh. Lu bahkan memberi jarak bagus buat gua pukul. Hah? Pukulan macam apa ini? Sakit sekali. Rasanya kesadaran gua mulai hilang. Ia terkapar. Hebat sekali Jonathan. Iya, hebat sekali. Ternyata ada pahlawan di kelas ini. Firasat gua nggak pernah meleset. Preman macam dia seperti preman kampung yang biasa sok keras di kampungnya sendiri. Sebaiknya kalian tak perlu takut sama preman seperti ini. Gua paling benci orang-orang yang sok kuat dan berkuasa dari dulu. Kalian kan banyak. Kalau kalian kerjasama buat menegakkan keadilan di kelas ini, pasti dia akan ciut. Bukannya kami takut, Jonathan. Saya tahu kamu orang yang cukup populer di kelas 1B dulu. Kamu memiliki kekuatan dan fisik yang kuat, sedangkan kami hanya lelaki pecundang dan lemah. Meski kami tahu bila bersatu menang melawan dia, namun kami juga memikirkan di belakang dia pasti ada yang lebih kuat. Maka dari itu kami hanya diam. Ya, benar Jonathan. Bukannya kami takut. Kami tahu dia ini termasuk kelompok si tukang bully dari anak kelas 3. Maka dari itu kami hanya cukup diam. Baiklah, mulai sekarang saya selalu ada di belakang kalian. Jika ada yang membuli kelas kita lagi, kalian harus bersatu melawan. Dan saya berjanji akan membantu kalian. Percayalah. Ya, Terima kasih Jonathan atas semangatnya. Mulai sekarang, kami akan mulai melawan mereka jika ada pembulian. Aduh, sekolahnya besar sekali. Ada di mana ya kelas 2B? Katanya di lantai 2 ini.
Sebaiknya kalian bawa mereka berdua ini ke ruang UKS. Selamat pagi anak-anak. Hah? Apa yang terjadi? Hah? Jonathan, ternyata benar, dia di kelas ini. Aku harus jaga privasi nih. Hah? Jenny? Gawat, kenapa dia ada di sini? Kalau teman-teman tahu Jenny adalah pacar gua, bisa kacau nih. Kalau dilihat dari gelagatnya, ini semua pasti kamu yang melakukannya, si rambut oranye. Maaf, pasti ibu wali kelasnya kami kan? Maaf Bu, ini semua salah paham. Malah kami berterima kasih pada Jonathan yang sudah menolong kami dari pembulian. Dan anak gendut itu adalah korban dari anak yang berambut ungu itu, Bu. Baiklah, kalau begitu, kalian bawa mereka berdua ke ruangan kesehatan. Dan kamu, Jonathan, ikut ke ruangan saya. Saya minta info detailnya dari kamu tentang kasus ini. Baik, Bu. Nggak nyangka, Jonathan kekasihku jadi muridku sekarang. Meski umur kami terpaut 6 tahun, namun kami sudah menjalin kasih selama 5 tahun ini. Saya tak mau tahu. Yang jelas, dalam waktu dekat ini, kamu harus mencarikanku cowok SMA untuk menjadikan budak birahiku. Karena masa kontrakmu sudah habis dan aku ingin pengalaman baru juga. Dan bila kau berhasil mendapatkannya untukku, aku akan memberi imbalan 80 juta. Hah? Dan kau tahu siapa saya kan? Kalau dia mencoba kabur sebelum masa kontraknya habis, saya gak akan segan-segan membunuhnya. Baik Tante, akan saya usahakan dalam waktu dekat ini mencari cowok SMA yang tampan. 80 juta, bisa kaya dadakan nih. Dulu saja gua cuma dapat 500.000 sekali main. Tapi siapa ya yang harus gua cari? Hah? Jonathan? Ngapain dia ke sini? Gara-gara sialan itu, gua dipindahin ke kelas ini. Gua mesti waspada sama dia nih. Kenapa nasibku jadi begini ya? Harus kemana lagi gua cari duit buat bayar biaya rumah sakit? Di sini lo, J. Jonathan, duduk gih. Kalau gua terawang, kayaknya lu lagi banyak masalah deh. Iya John, gua pengen cari kerja serabutan buat bayar rumah sakit kakak gua. Lu sendiri kan tahu, kami hanya tinggal berdua tanpa ibu, ayah, dan kerabat. Gua aja sekolah untung gratis dari dana prestasi gua. Kapan kakak gua sembuh dari penyakitnya ya? Yang sabar J, lu jangan lupa sholat dan berdoa juga. Ini cobaan dari Tuhan. Gua yakin di balik semua ini ada hal baik yang menghampiri lu dan kakak lu. Makasih John atas nasihatnya. Nanti sore gua berencana pergi ke pos lihat-lihat lowongan pekerjaan. Buat anak SMA muncul ada. Ini ada sedikit duit dari gua. Lu terima ya. Kalau gitu gua pamit dulu. Makasih ya John. Ini udah yang kesekian kalinya lu bantu gua. Sama-sama. Hehehe, mangsa empuk nih. Dari wajah dan penampilan J, dia udah ganteng dan keren. Gua jamin pasti tante kepincut. Kayak mendadak nih. Hey J, sorry, tadi gua dengar pembicaraan lu sama Jonathan membahas pekerjaan ya buat bayar rumah sakit kakak lu. Iya, emang kenapa Jack? Pas banget nih, gua kasih do pekerjaan. Pekerjaannya enak kok, dan gajinya juga gede. Emang
pekerjaan apa yang mau lo kasih sama gua? Nih, kartu nama berserta alamatnya. Ntar sore datanglah ke alamat itu. Ini kan apartemen megah di ujung sana. Lu serius? Ada pekerjaan di sana? Coba deh, lo datang ntar ke sana. Gua jamin lo langsung diterima. Oke Jack, terima kasih ya. Hehehe. Kak, sepertinya aku sebentar lagi akan dapat pekerjaan deh. Kakak cepat sembuh ya. Doain aku diterima kerja. Akhirnya sampai juga. Mudah-mudahan Jack gak bohongin gua. Jadi kamu datang ke sini karena usulan pekerjaan dari Jack ya? Iya kakak, katanya kakak butuh tenaga kerja dan menawarkan saya datang ke tempat ini. Jangan panggil kakak, panggil saya tante. Umur saya sudah 57 tahun kok. Hah? Maafkan saya, soalnya dari wajah kakak, tante masih berumur 30 tahun. Kamu ingin tahu apa pekerjaan kamu? Iya tante, kalau boleh saya tahu, apapun pekerjaannya pasti saya siap. Mau bersih-bersih rumah, aku juga mau. Kamu cukup menjadi budakku di kamar ini. Berikan aku kepuasan. Apa? Sekali bekencan denganku, aku akan membayarmu 500.000. Malah lebih. Apa? Saya kira pekerjaan yang lain. Tapi kok... Gimana? Kamu mau apa tidak? Kalau tidak mau, silahkan keluar. Oh Tuhan, apa yang terjadi? Di sisi lain, saya membutuhkan uang yang banyak untuk kebutuhan dan biaya rumah sakit kakak. Pak, aku terima saja. Setelah kakak sembuh, aku akan berhenti. Maafkan aku Tuhan. Aku tahu kau membutuhkan uang buat biaya rumah sakit kakakmu kan? Apakah kamu nggak nafsu melihat wanita cantik sepertiku? Hah? Maafkan aku Tuhan. Kira-kira gimana ya kencannya si J sama si Tante Jessica? Kelihatannya si J bahagia betul tuh. Apa jangan-jangan mereka udah... kalau benar, gua bakal tagih 80 juta yang dijanjikan nih. Daripada penasaran, gua samperin si J dulu ah. Gimana nih pengalaman kerja di hari pertama lo? Nikmat nggak? Kenapa tidak dari awal lu kasih tahu soal pekerjaan ini? Pasti gua bakal nolak. Sialan lu. Ternyata sebelum gua lu udah kawin kontrak duluan ya. Lo nggak usah munafik deh. Lu lagi butuh duit banyak kan buat pengobatan kakak lu di rumah sakit. Nah, itu udah gua kasih jalan. Asal lu ingat ya. Lu jangan pernah lari dari Tante Jessica sebelum masa kawin kontrak lu habis. Kalau enggak, nyawa lu taruhannya. Woi, ngapain lu dekat-dekat sama teman gua? Minggir lu, sebelum gua tonjok. Enggak kok, kami hanya ngobrol biasa kok. Gak ada sesuatu yang aneh. C, kalau gitu gua permisi dulu ya. Ya. J, lu jangan terlalu percaya padanya. Dia bukan teman yang baik untuk lu jadiin sahabat. Iya, gua tahu John. Makasih udah ingatin gua. Oh ya,
gimana nih soal lu cari kerja? Udah dapat belum? Ah, gawat. Kalau gua jujur tentang pekerjaan gua, Jonathan pasti bakal marah dan kecewa ke gua. Gua rahasiain aja deh. Maaf ya, John. Udah, John. Di sebuah apartemen, gua cuma kerja OB kok di sana. Aku rindu sama si J. Lebih baik aku telepon saja dia dan suruh dia ke sini setelah pulang sekolah. Ternyata mencari pekerjaan gak sulit ya. Selamat ya, J. Udah dapat pekerjaan baru. Aduh, gawat. Pasti tante yang nelpon. Malah ada Jonathan di samping gua. Kacau nih, bisa ketahuan. Kenapa bengong aja? Angkat tuh telepon. Mungkin ada keperluan mendesak. J, ntar habis sepulang sekolah ke apartemenku ya. Dan jangan lupa beli obat kuat. Baik, Tante. Sepulang sekolah, saya akan segera ke sana. Tante. Kayaknya nggak ada yang beres dengan pekerjaan C. Gua jadi penasaran apa jangan-jangan. Oke, Tante. Sampai jumpa nanti ya. Kayaknya lu bahagia betul dengan pekerjaan lu sekarang, C. Iya. Gua yakin. Feeling gua nggak salah. Mampus lo. Kejar cintanya si Tante Jessica lo. Yes, ntar malam gua ke rumah Tante Jessica nih. Mau nembus janji duit 80 juta gua. Yes, kaya nih gua. Ini hari kedua kamu melayaniku, J. Kau tahu kan tugasmu? Berikan aku kepuasan dari sebelumnya. Baik, Tante. Untuk hari ini, saya janji memberikan apa yang Tante harapkan. Oke, baiklah. Ayo mulai dan buat aku melayang. Tante Jessica cantik sekali. Apa benar dia wanita yang sudah usia 70 tahun? Auranya saja seperti gadis 30 tahun. Wangi sekali tubuhnya, membuat aku benar-benar jatuh cinta padanya. Kenapa bengong? Ayo mulai, aku nggak tahan lagi nih. Baik, Tante. Bukalah matamu setelah aku menciummu. Ternyata di sini J bekerja. Apartemen ini gak asing rasanya bagi gua. Apa jangan-jangan perempuan tua oplas itu ya? Gua harap J gak berurusan dengannya. Gua berharap ia benar-benar bekerja dengan baik dan halal.